Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alat gerak pada manusia. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang alat gerak pada hewan. Adapun alat gerak pada hewan yang akan kita bahas, yaitu pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang dimaksud dengan hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu alat gerak hewan invertebrata. Adapun hewan-hewan invertebrata yaitu yang pertama ada belalang, yang kedua siput, yang ketiga cacing tanah, dan yang keempat ada ubur-ubur. Marilah kita bahas satu persatu mulai dari belalang. Belalang tidak memiliki rangka dalam, tetapi memiliki rangka luar yang sering disebut dengan eksoskeleton. Belalang memiliki 6 kaki, di mana 2 kaki belakangnya memiliki otot lebih besar dan lebih kuat daripada kaki di depannya, dan kaki belakangnya digunakan untuk membantu meloncat lebih tinggi. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang telah disediakan, di mana 2 kaki di belakang belalang tersebut memiliki otot lebih besar dan lebih kuat, yang berfungsi untuk membantu si belalang meloncat lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu siput. Siput bergerak menggunakan perutnya yang tersusun atas otot yang kuat. Siput dapat menghasilkan lendir dari tubuhnya yang berguna untuk membasahi perutnya agar mudah bergerak. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi siput itu bergerak menggunakan perutnya ya. Jadi di perutnya itu terdapat otot yang kuat. Kemudian yang ketiga itu ada cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan cara melata. Otot pada cacing dapat membuat tubuhnya dapat memanjang dan memendek sehingga dapat bergerak. Pada tubuh cacing terdapat rambut halus atau seta. Lendir yang dihasilkan tubuh cacing dapat membantu mengeburkan tanah. Jadi seta yang dimaksud itu adalah sekat-sekat ini ya. Ini adalah seta. Berikutnya yang keempat itu ada ubur-ubur. Ubur-ubur berenang di lautan dengan cara memanjang dan memendekkan otot-otot di sekeliling tubuh bagian luarnya yang seperti mangkok. Otot tersebut akan membuka dan menutup mangkok sehingga air keluar masuk dan membuat ubur-ubur bergerak maju. Nah, kalian bisa perhatikan yang disebut mirip seperti mangkok itu adalah ini ya. Nah, jadi mengembang, mengempis seperti itu. Air masuk, air ke dalam sehingga membuat ubur-ubur bergerak. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan vertebrata. Yang termasuk hewan vertebrata di sini yaitu ada Pisces atau bangsa ikan, ada amfibi atau hewan yang dapat hidup di 2 tempat, ada reptil, ada aves atau bangsa unggas, dan ada mamalia. Mari kita bahas satu persatu mulai dari Pisces. Nah, adapun contohnya di sini dia menggunakan ikan ya. Nah, jadi ini merupakan rangka dari ikan di mana setiap bagian tulang ini memiliki nama. Yang pertama itu bagian ini disebut dengan rongga mata. Kemudian bagian ini disebut dengan penutup insang. Kemudian bagian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Kemudian bagian ini disebut dengan sirip punggung. Bagian di bawah ini disebut dengan sirip belakang. Bagian ini disebut dengan sirip ekor. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang rusuk. Dan bagian ini disebut dengan sirip perut. Nah, itulah bagian-bagian dari tulang ikan atau alat gerak dari ikan. Kemudian yang kedua itu ada amfibi. Contohnya di sini Bu Tidi menggunakan kodok.
Nah, adapun bagian-bagian tulang dari kodo ini, yang pertama itu bagian ini disebut dengan bagian tengkorak. Kemudian bagian ini disebut dengan rongga mata. Bagian ini disebut dengan tulang belakang. Bagian ini dan ini disebut dengan kaki depan. Kemudian bagian ini dan ini disebut dengan kaki belakang. Dan bagian ini disebut dengan tulang ekor. Yang ketiga yaitu reptil. Adapun contoh hewan yang bisa digunakan di sini yaitu ular. Nah, bagian-bagian tulang dari ular ini yang pertama itu ada bagian tengkorak. Kemudian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Kemudian bagian ini, tulang yang pendek-pendek ini disebut dengan tulang rusuk. Dan yang terakhir, bagian ini disebut dengan tulang ekor. Kemudian yang keempat yaitu aves, yang termasuk hewan kelas aves itu terdiri dari ayam, bebek, angsa, burung, dan hewan-hewan yang memiliki bulu lainnya ya. Nah, yang betul digunakan di sini yaitu rangka burung. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu ada bagian tengkorak. Kemudian ada bagian rongga mata. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang dada. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang rusuk. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang paha. Bagian ini disebut dengan tulang sayap. Dan bagian-bagian ini disebut dengan tulang jari kaki. Nah, itulah bagian-bagian rangka dari burung. Kemudian yang kelima itu ada mamalia. Nah, jadi hewan yang digunakan di sini itu ada kelinci. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu ada tengkorak. Kemudian yang kedua ini disebut dengan tulang leher. Bagian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Bagian ini disebut dengan tulang pangkal paha. Bagian ini disebut dengan tulang ekor. Bagian ini disebut dengan tulang kaki depan. Dan bagian ini disebut dengan tulang kaki belakang. Nah, itulah alat gerak pada hewan vertebrata. Demikian pemaparan materi yang dapat Bu Tridi sampaikan pada hari ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Akhir kata, Bu Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.